Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannifu nafa'ana bihi wa bi'ulumi fikum fi daraini amin. Malam ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu bab kelima. Kita merujuk kepada kitab Nasaihul Ibad, maqalah yang kedua dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uqbah. Wa yuhibbuna ad-duwar wa yansawna al-qubur. Wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. Wa yuhibbuna al-iyal wa yansawna al-hur. Wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Hum minni bura'u wa ana minhum bari'un. Yang artinya akan tiba waktunya atau akan tiba satu masa di mana umatku menyukai 5 hal dan melupakan 5 hal yang lain. Yang pertama, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uqbah. Mereka menyukai dunia tetapi lupa akhirat. Kemudian yang kedua, wa yuhibbuna ad-dur wa yansawna al-qubur. Yang kedua yaitu suka senang dengan rumah tetapi lupa dengan kuburan atau lupa dengan kubur. Wa yuhibbunal mal wa yansawna al-hisab. Yang ketiga, umatku kata Rasulullah akan cinta kepada harta tetapi lupa akan hisab. Wa yuhibbunal iyal wa yansawna al-hur. Mereka yang keempat, mereka cinta kepada keluarga tetapi mereka lupa bidadari. Wa yuhibbunan nafsa wa yansawna Allah. Yang selanjutnya, yang kelima, mereka cinta kepada diri sendiri tetapi lupa dengan Allah. Kemudian ditutup dalam hadis ini, hum minni bura'u wa ana minhum bari'un. Mereka jauh dariku dan aku pun jauh daripada mereka. Masya Allah, kalau kita simak tadi yang terakhir, mereka jauh dariku dan aku pun jauh daripada mereka. Kalau kita mengambil kalimatnya nyanyiannya si Bimbo, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Maka yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawna al-uqbah. Banyak saat ini orang sangat cinta dunia tapi lupa akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh meraih dunia. Yang jadi masalah di sini, wa yansawna al-uqbah. Lupa akhirnya atau lupa kepada akhirat. Sehingga sampai digambarkan Dajjal yang kemarin sudah kita bahas mempunyai mata satu. Ada yang menggambarkan matanya itu di tengah. Tapi juga ada kaul mengatakan sebetulnya Dajjal punya mata 2 tetapi yang fungsi hanya 1. Dan sebetulnya kalau saya yakin manusia itu berpikir juga untuk akhiratnya. Tapi terkadang nafsu lebih dominan, nafsu lebih mengalahkan. Akhirnya kalimatnya di sini, maka kalimatnya Rasulullah, masya Allah, wa yansawna, lupa, gitu. Nah, orang lupa bukan berarti nggak butuh.
Orang lupa bukan berarti nggak pernah ingat. Orang lupa bukan berarti nggak pernah terfikir. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah dunia lebih dominan daripada akhiratnya. Kemudian yang kedua, wa yuhibbuna ad-dur wa yansawna al-qubur. Yang kedua, mereka suka akan memperindah rumah. Rumah yang di dunia diperbaiki. Wah, kena ini. Rumah yang di dunia dimegah-megahin. Walaupun kita sudah tahu sebagai muslim dibekali oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat beliau, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Bukan rumahku adalah istanaku. Ini sering kita bahas. Ketika kita bicara rumahku adalah surgaku, di situ penuh dengan kenyamanan, di situ penuh dengan ketentraman, di situ penuh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bukan berarti tanpa ujian, bukan berarti tanpa cobaan. Kalau bahasa gaulnya mungkin bukan berarti tanpa pernah berantem, bukan berarti nggak ada masalah. Tetapi bagaimana masalah tersebut bisa diatasi sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulnya. Gitu. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan kita membaca hadis tersebut, hadis ini kita ingat, bukan terus malah lupa, karena kalimat ini memang mengingatkan kita. Yang selanjutnya, wa yuhibbunal mal wa yansawna al-hisab. Orang sangat cinta kepada dunia. Maka kata Rasulullah, kelak akan ada penyakit wahan. Yaitu ditanya oleh sahabat, apa itu wahannya Rasul? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ada kalau mengatakan sangat cinta kepada dunia. Tapi kalau kita lihat dari teksnya, cinta kepada dunia dan karahatul itu benci, tidak suka akan kematian. Karena bagaimanapun kita mempertahankan hidup, pasti akan mati. Dalam harta bukan berarti harta halal itu tanpa hisab. Gitu. Bahasa pendeknya, harta halal akan dihisab, dengan adanya harta haram akan diazab. Jadi saya punya harta itu halalan thayyibah, bukan berarti tanpa dihisab, bebas dari hisab. Tidak. Tetap akan dihisab. Bahkan ada keterangan yang dihisab itu ternyata besok tidak hanya manusia yang diminta pertanggungjawaban. Seluruh makhluk yang bernyawa termasuk hewan. Maka sampai ada hewan yang masuk ke dalam sorga karena melalui proses. Apa hewan yang masuk sorga? Anjingnya Ashabul Kahfi gitu ya. Gitu. Termasuk makhluk selain manusia yang akan masuk sorga. Kata Rasulullah, besok gunung Uhud bakal masuk sorga. Gitu. Ketika Rasulullah mengangkat keutamaan gunung Uhud, besok gunung Uhud akan masuk ke dalam surga. Berarti tidak hanya manusia. Berarti pun kesemuanya pasti melalui proses, melalui hisab. Maka kita jangan tenang-tenang. Punya harta, harta saya halal semuanya. Bagus, memang semestinya. Bahkan target kita bukan hanya sekedar halal, tapi halalan thayyibah. Bukan hanya sekedar halal, tapi halalan thayyibah. Halal dan bergizi, halal dan nikmat, halal dan bermanfaat untuk kebutuhan hidup kita. Maka target kita dalam mencari rezeki bukan hanya sekedar halal, tapi dilengkapi dengan halalan thayyibah. InsyaAllah rezeki semuanya halalan thayyibah, insyaAllah. Tetapi ketika kita meraih rezeki dengan cara yang haram,
maka rizki itu akan menyebabkan kita terganjal masuk ke dalam surga. Maka bahasa singkatnya tadi, rizki kita yang halal akan tetap dihisab, yang haram akan menyebabkan kita diazab. Gitu, sehingga kalau kita ada bahasan di kitab ini, Rasulullah pernah memberikan satu wejangan kepada sahabat, dan ini dari dialog berkaitan dengan orang kelak di akhirat yang banyak beban. Gitu, yang banyak beban. Siapa yang banyak beban? Yang banyak harta. Yang banyak harta. Bahkan Rasulullah memberikan informasi kepada sahabat, orang yang hari ini hari Selasa, malam Rabu, sampai ke 3 hari ke depan, kok masih punya duit, masih punya makanan untuk makan 3 hari ke depan, itu kata Rasul termasuk orang yang bebannya banyak kelak di akhirat. Kang Arwani punya harta untuk makan setahun ke depan masih cukup nggak? Enggak. Kang Ismail Seminggu sih cukup. 3 hari saja. Sampai kalimat lain mengatakan begini, orang yang mempunyai makanan, mempunyai persiapan makanan untuk menutupi kebutuhan 3 hari ke depan, itu kategori orang kaya. Suki berarti apa? Suke. Wow. Ya memang kalau kita bicara kurang, orang nggak kurang. Yang selanjutnya, wa yuhibbunal iyal wa yansawunal hur. Banyak orang sangat mentuhankan gitu. Banyak orang yang sangat senang banget dengan keluarga. Sampai-sampai lupa kelak akan masuk surga. Di surga itu dikasih jatah bidadari. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, di sana diterangkan, andai satu bidadari ngeludah sekali saja ke laut dunia, seluruh air laut akan bau wangi. Itu bidadari sorga. Tapi kalau bidadari dunia, baunya badek pokoknya. Dan sampai digambarkan itu tulang sumsumnya sampai kelihatan. Saking putihnya, Masya Allah gitu. Dan nggak saya terusin dah. Nanti Mas Dari kepingin. Buat saya itu. Saya lupa keluarga soalnya. Jadi kalimatnya diawali dengan dari sini, sayati bakal datang. Berarti ketika Rasulullah menyampaikan sabdanya sayati, jadi kalimat fiil yang diawali dengan huruf sin, sayati, itu dalam waktu yang dekat. Kalau saufa masih mendingan, agak jauhan. Jadi kalau sayati ada kalimat fiil, kata kerja, diawali huruf sayati, berarti bahasanya seolah besok. Tapi kalau saufa, lusa. Hadis ini diawali dengan huruf sin, sayati. Sayati bakal datang, sebentar lagi waktunya dah. Nah ini saat ini kita di tengah-tengah itu, apa kita sudah kelewatan? Di waktu karena kalimat sayati, Rasulullah dengan kita ini jaraknya sudah berapa? 1441 tahun. Gitu. Masya Allah. Tapi Rasulullah menyampaikan sayati, berarti sudah dekat. Bahkan berarti bisa jadi dari sejak zaman sahabat mungkin ini sudah muncul. Wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Yang kelima, akan terjadi satu masa yang umatku cinta banget sama diri sendiri tapi lupa akan Allah. Gitu. Tiap hari yang dilus-lus, tiap hari yang dirawat, tiap hari yang di make upin, besok bakal jadi makanan belatung, makanan cacat.
cacing. Tiap hari dilus-lus itu. Maka orang-orang yang ahli, Masya Allah, orang-orang yang memang sudah pada kelasnya, kalau beliau ditanya, kenapa nggak bangun rumah? Bangun rumah, orang dunia bakal hancur, ngapain pakai bangun rumah? Lah dunia kan bakal hancur. Apapun caranya untuk mencegah bakal terjadi, pasti. Karena kiamat sudah pasti. Kalau kiamat tidak ada, kita nggak disuruh beriman kepada hari kiamat. Nah, cuma muncul pertanyaan nih. Ketika kita dengar kalimat kiamat, apa yang kita bayangkan? Kehancuran. Tapi kok namanya kiamat ya? Kiamat kan akar katanya koma. Koma bahasa Arab yang artinya berdiri. Ini berarti antara bahasa sama kejadian gak sinkron dong? Ayo. Ayo bagaimana nih? Kan kiamat artinya kebayangan kita ketika kita dengar kiamat, kehancuran dunia, kehancuran makhluk, kehancuran alam. Yang dimaksud alam di sini adalah selain Allah. Tetapi kalau kita lihat dari sisi namanya, kalimatnya, kiamat berakar kata dari koma. Gitu. Akar katanya kan koma. Koma kan berdiri artinya. Koma berdiri. Sementara dari sisi pengertian kita yang kita pahami, kiamat kehancuran. Tapi kenapa kok ini berdiri? Pakai kalimat kiamat? Yuk, monggo. Mungkin ada yang memberikan masukan. PR ya. Itu PR. Itu harus direnungi itu. Harus direnungi. Kenapa kehancuran dunia kok namanya kiamat? Gitu. Monggo kita renungi, kita pikir. Karena apa? Tidak serta-merta itu kita telan mentah-mentah. Dan inilah bisa jadi bagian Allah memberikan hidayah kepada kita. Bagian Allah memberikan ilham kepada kita. Bagian Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita. Mungkin banyak hal yang gak pernah kita kepikir, tahu-tahu kita sambil duduk, nongkrong. Oh iya ya, kok ini begini ya? Kok ini begini ya? Termasuk kiamat. Nah, begini aja dah. Ada keterangan. Kenapa kehancuran dunia itu dinamakan kiamat? Di sini, ini ada yang menyampaikan sebagai keterangan. Di sini betul-betul tentang kekomaan atau berdirinya Allah secara hakikiah. Qiyamuhu binafsihi. Maka besok ketika dunia sudah hancur semuanya, Allah berfirman, mana orang yang sombong dulu? Mana dulu orang yang ngaku-ngaku hebat? Mana dulu orang-orang yang katanya panjang umur apa? Mana? Nah, di sini sudah tidak ada satu makhluk pun yang hidup kecuali Allah Hayyun la yamut. Hayyun la yamut. Nah, kita sebagai makhluk ini memang dikasih sifat ketergantungan. Gitu. Makanya kalau kata siapa Gus Baha menyampaikan begini, orang dulu kemana-mana lebih nyaman pergi bawa keris. Itu dikatain musyrik. Gitu. Kalau zaman sekarang, Mas Ari pergi kok nggak bawa HP, tenang apa enggak? Berarti musyrik. Ayo, kalau dulu orang nyangklong keris dikatain musyrik, gitu, sekarang mestinya orang nyangklong HP bawa HP mesti dikatain musyrik juga. Karena ketergantungannya dengan HP. Dulu konon katanya ketergantungan dengan keris gitu. Wah itu musyrik begini gitu. Sekarang orang bawa HP kagak pernah dikatain. Kang Ismail kalau pergi nggak bawa HP, waduh. Mau pergi sama istri, istrinya ketinggalan, bodoh amat. Ntar bisa jalan sendiri. Ya. Tapi kalau Kang Ismail pergi kok HP ketinggalan, mesti balik lagi.
ternyata lebih disayang HP daripada istri. Kalau istri ketinggalan mah alhamdulillah. Iya, istri ngomong istri ketinggalan alhamdulillah karena belum punya istri. Besok kalau udah punya, jadi kita tungguin aja udah pada waktunya. kita tandain pokoknya udah kita tandain. Baik, masya Allah. Wa yuhibbuna nafsa wa yansawna. Kita sering melupakan Allah. Ya, maka mudah-mudahan dengan majelis seperti ini, insya Allah mengingatkan kita kepada Allah. Gitu, insya Allah. Maka hum minni bura'u ana minhum bari'un. Mereka jauh dariku dan aku pun jauh daripada mereka. Kalau kita jauh dari Allah, maka Allah pun akan jauh kepada kita. Jangan salahkan Allah kalau Allah jauh sama kita. Maka sampai-sampai kadang-kadang kalau mau la ilaha illallah, itu ada kalimat nautu dzikran taqarruban. Saya niat zikir sebagai satu sarana untuk dekat kepada Allah. Itu biasanya yang saya baca begitu sebelum zikir. Nautu dzikran taqarruban ilallah wa khurujan an maksiat. Saya zikir dalam rangka mendekatkan kepada Allah, dekat kepada Allah, menuju kepada Allah, dan keluar dari maksiat. Dalam konteks keluar dari maksiat, kalimah la ilaha illallah itu akan membersihkan kita. Kalimah la ilaha illallah, betapa hebatnya kalimat la ilaha illallah. Bahkan sampai-sampai orang yang bukan muslim ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mu'alaf atau masuk ke dalam agama Islam, semua dosanya diampuni. Bagaimana kalau kejadian orang awalnya muslim, keluar murtad dari Islam, jarak 2 tahun balik lagi ke Islam, setidaknya sholat selama 2 tahun ketika dia murtad masuk ke agama lain harus diqodok. Berarti kewajiban ketika dia murtad, yang awalnya dia muslim, keluar dari Islam kemudian masuk Islam lagi, begitu dia masuk Islam jatuh tanggung jawab itu. Hukum itu berlaku dan harus dibayar karena itu utang. Beda ketika dia memang dari awal, dari lahir dia non muslim, begitu masuk Islam. Maka jangan main-main dengan akidah. Gitu. Makanya nggak usah ngiri sama orang non muslim yang nggak sholat. Masa orang non muslim sholat, lu nggak sholat kita ngiri gitu. Orang non muslim nggak puasa kita ngiri gitu. Itu ngiri yang sesat itu. Udah ngiri dosa, sesat lagi. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam ini akan mengingatkan kita. Kita bukan termasuk orang yang lupa dengan Allah. Kita bukan termasuk orang yang lupa dengan surganya Allah. Kita bukan termasuk orang yang lupa dengan sesuatu yang ternyata itu lebih kita butuhkan kelak di akhirat. Sehingga insya Allah mudah-mudahan segala amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkahi kehidupan kita, Allah mudahkan urusan kita, dan insya Allah Allah berikan panjang umur, dalam artian umur yang Allah berikan kepada kita mampu kita gunakan untuk berbuat baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian tentunya saya tidak luput dari salah kurang khilaf. Wa'fu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.